Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Salam rahayu, salam sehat selalu, salam sejahtera selalu buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Mari kita dengarkan video Buya yang satu ini. Begini, ketika engkau menyakiti seorang wali Allah, kalau dihukum dengan musibah, mobil tabrakan, rumah kebakar, masih untung. Kalau dihukumnya secara batin, disesatkan kamu menjadi penjahat, bisa nggak? Lebih mendesak lagi, beli huruf bener akhirnya, hati-hati aja gitu. Jadi kalau masih... Nah ini teman-teman, ini poin penting nih. Bagi siapapun orang yang menyakiti seorang walinya Tuhan, walinya Allah, itu secara batin, beliau tadi katakan, bisa batin kita disesatkan. Banyak warna-warni bahasa disesatkan itu, mungkin disesatkan pola pikirnya dalam keadaan kalut dan segala macam, bisa menjadi seperti beliau bilang tadi, penjahat, dan masih banyak yang hal-hal yang lain. Mungkin terjadi banyaknya pertengkaran di dalam rumah tangganya dan lain-lain. Cuman yang menjadikan permasalahan teman-teman, bagaimana kita tahu orang itu adalah seorang wali atau bukan? Nah artinya menurut hemat saya, patut kita menjaga moral, perilaku, ucapan, pensifatan. Karena kita tidak tahu seorang wali Allah itu bisa saja orang yang di samping kita, di sekeliling kita. Mana kita tahu? Kedalaman hati, kedalaman lautan masih bisa diukur, tapi kedalaman hati seseorang tidak ada satupun yang bisa mengukur kecuali Tuhan itu sendiri teman-teman. Itu yang saya ambil kesimpulan dari Buya, bahwasanya hati-hatilah, berhati-hatilah di dalam ucapan, di dalam persifatan, di dalam perkataan ataupun laku lampah, karena itu sangat berbahaya. Mungkin terjadinya tidak hari ini, ada juga yang mungkin terjadi hari ini pada saat kita sedang menyakiti hati seseorang dan kita tidak tahu siapa wali Allah yang sebenarnya. Bisa saja di sekeliling kita, bisa saja tukang rongsokan, bisa saja macam-macam itu teman-teman. Banyak kita tidak tahu. Oke, kita lanjut teman-teman. Dihukum fisik, tabrakan mobilnya, kadang nggak tugel tangannya masih mending mah. Iya. Sampai akhirnya Pak, disesatkan, sampai nilai kemanusiaanmu mulai hilang, hatimu menjadi keras, tega-tegaan, kejam-kejaman, culas-culasan. Mengganggu itu ada yang itu sok sampai engkau pun tega mengorbankan rakyatmu sendiri, sengsara semuanya. Paham nggak? Ya. Terjadi nggak? terjadi. Itu. Iya. Ya kenapa? Ya itulah ujungnya. Aziyatul mu'min, kata Rasulullah Nabi SAW, aziyatul mu'min, menyakiti orang mu'min artinya min auliyaillah. Maknanya orang yang beriman kepada Allah, orang-orang kekasih-kekasih Allah. Begitu kamu sakiti mereka, menyakiti hati mereka, a'zamu indallah min naqdil ka'bati wal baitil ma'mur, sama dengan lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Bentar dulu teman-teman. Menyakiti hatinya orang mukmin sama saja, lebih besar daripada dosanya menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Ini teman-teman, artinya kan kalau menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur itu kan luar biasa besarnya. Siapa yang bisa menghancurkan Ka'bah daripada Ka'bah dan Baitul Ma'mur? Itu kan urusannya besar, negara. Berarti apalagi menyakitin orang mukmin, hatinya orang mukmin. Berarti hatinya orang mukmin itu jauh lebih besar daripada
seperti Ka'bah, mungkin bisa dikatakan seperti Ka'bah ataupun Baitul Ma'mur. Itu hati orang mukmin atau hati orang yang beriman kepada Allah. Jadi kesimpulannya teman-teman, sangat berbahaya sekali untuk diri kita sendiri yang tidak bisa menjaga ucapan, laku lampah perbuatan untuk menyakiti perasaan orang lain, menyakitin fisik secara fisik terhadap orang lain. Disimpulkan lagi bahwasanya wajiblah kita menjaga kearifan, kebijaksanaan sebelum kita mengambil sebuah keputusan tentang keburukan, baik dari itu sebuah ucapan ataupun dari sebuah perilaku teman-teman ya. Karena menyakiti hatinya seorang mukmin itu sangat luar biasa, ternyata sangat besar sekali dampaknya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Khamsa asyara marrah, 15 kali dosamu lebih besar 15 kali. karena Ka'bah hanyalah batu. Ka'bah hanyalah Tapi batu. kekasih inilah suatu hati yang suci kau hinakan. Wow. Itu. Ini dosa sehari-hari ini seperti ini. Ya. Ya, saya sangat sedih dan saya tidak menyalahkan siapapun. Ini lagi musimnya orang-orang yang hatinya baik lagi dicaci maki sekarang ini. Betul. Ini teman-teman nah. Itu saya enggak. Nah, ini teman-teman. Banyak nih di medsos, terutama di YouTube ya, yang saya sering lihat, banyak antara para kreator itu ngomong ya, apalagi kreator yang mengomentari kepada antara salah satu ulama ini dan ulama siapapun. Saya berharap sudahlah, yang namanya manusia pasti ada salahnya, tapi terutama jangan sekali-kali kita sembarangan bahwasanya Buya Syakur murtad, Buya Syakur sesat. Oke, memang itu pemikiran mereka, silakan. Tapi ingat, Buya sendiri barusan mengatakan, berpesan, hati-hati dengan orang mukmin. Walaupun Buya salah, tidak perlu kita mengatakan Buya sesat dan Buya murtad, karena sama saja kita menghinakan orang mukmin, hati orang mukmin. Berapa kali besar dosanya tadi di situ dikatakan teman-teman. Bagaimanapun, apapun, siapapun ulamanya, mereka tetaplah orang-orang yang beriman kepada Allah. Setiap manusia pasti ada salah dan hilafnya. Yang luar biasa adalah manusia yang kembali pada saat di dalam keadaan salahnya dan hilafnya teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ya. Saya tidak pernah mendoakan buruk, tetap saya mengatakan ya Allah, Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Semoga Allah berikan hidayah. Iya. Banyak orang yang baik-baik lagi-lagi dicaci maki sekarang. Banyak sekali. Iya. Karena sekarang ini ngomong nih bukan ngarang, ini benar terjadi. Benar Buya, memang banyak. Yang berhati mulia, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah lagi dicaci maki sekarang. Betul. Hati-hati. Nah, nanti cirinya nih, kalau iya betul dia adalah kekasih Allah, dicaci maki apapun, dia tidak akan pernah membalas. Hebatnya kekasih Allah, tidak akan pernah membalas. Kalau membantah berarti masih manusia biasa seperti kamu juga. Paham? Betul. Cep menang wes. Jadi sebaiknya sudah kamu cep menang wes. Cep menang. Itu memang sudah sifatnya, karena itu isma wailak. Karena memang cirinya seorang wali ya teman-teman ya, salah satunya memang sudah ciri yang secara paten ya teman-teman. Beliau di apapun juga tidak akan pernah melawan,
kecuali memang sudah betul-betul pedang di leher mungkin. Tapi cirinya wali Allah mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mereka tidak akan berpengaruh di dalam diri mereka. Kenapa tidak akan berpengaruh, teman-teman? Karena mereka sudah panah, tegak dalam kepanaan, lebur dalam kepanaan mereka, di dalam kegaiban ketuhanan. Bagaimana mereka mau bisa mencaci maki kembali, ataupun bagaimana bisa mereka menyakiti orang yang sudah menyakiti mereka, kalau mereka yang mereka lihat hanya Allah di dalam pensifatan, perbuatan, asma dan zat itu sendiri, dan mereka memang sudah hancur lebur di dalam kegaiban Tuhan itu sendiri. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Dengarkan koplok sirapi. Dengarkan koplok. Ismawailah. Wailah kan gitu koplok. Ya man lam yazal yu'zi fuqara Allah. Wahai orang-orang yang senantiasa menyakiti kekasih-kekasih Allah. Okay. Fuqara Allah itu fuqaranya Allah, ada kekasih-kasih. Wahai orang-orang yang menyakiti kekasih Allah. Allah yang dipeluk oleh Allah. Caci maki azza wa jalla. Wa humul mu'minun, orang-orang yang dipeluk sama Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, as-salihuna, orang-orang yang saleh. Al-arifuna bihi, orang-orang yang benar-benar kenal Allah. Orang-orang yang benar-benar kenal Allah. Al-mutawakkilun alaihi, orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Wa ilaka antaqab, orang-orang yang benar-benar cinta Allah dan orang-orang yang berpasrah kepada Allah. Ingat teman-teman, seperti video kita yang lalu, orang-orang yang kenal betul-betul dengan Allah adalah orang-orang suci. Dan orang-orang suci lah yang mengenal siapa yang sebenar-benarnya Allah, dan Allah pun mengenal dengan siapa yang sebenar-benarnya orang yang suci, teman-teman. Begitupun sebaliknya. Jadi hanya orang suci sebenarnya yang benar-benar mengenal Allah. Kita lanjutkan, teman-teman. Koplok siraku. An qaribin, tidak lama lagi mayyitun, modar kamu nih. Betul. Mashubun, akan ditarik di lorot. Mukhrajun, akan diusir min baitika, dari rumahmu. Wow. Wa malikan, dan dari hartamu. Alladzi taftakhiru bihi, yang kau bangga-banggakan, dicabut semuanya itu. Wow. Manhubun, akan dirampok semuanya. La yanfauka wa la yuraddu anka, tidak akan lagi bermanfaat kepadamu dan tidak akan lagi dikembalikan kepadamu, akan ludes habis semuanya. Wow. Allah yang akan menghukum kamu. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya khusus minta kepada santri-santri saya, tolong jangan pernah mencaci maki orang. Barangkali dia itu waliullah. Sudah. Nah, beliau berpesan buat seluruh santri-santri Buya, baik yang offline ataupun yang online, dimanapun kalian berada, tolong Buya berpesan, kalaupun ada orang yang mencaci diri kita ataupun mencaci Buya itu sendiri, cukuplah balas dengan senyuman, teman-teman. Boleh untuk mengingatkan, silahkan, tapi jangan berlebihan. Apalagi beliau sudah kembali di sisi Allah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, teman-teman. Mari kita lanjutkan. Husnuzan saja, ya sudah, dan nggak usah membantah apapun. Paham? Paham, iya. Sebab bisanya pertengkaran berlanjut karena masing-masing membantah, betul nggak? Kalau salah satunya pasif tidak membantah, berlanjut nggak? Ya enggak. Aku benci kamu. Itulah kehebatannya Buya. Tapi aku sayang sama kamu. Ini yang saya suka dari Buya, teman-teman. Banyak kok, bukan satu dua ya, yang mencaci dan maki beliau. Tapi belum pernah ada video yang saya lihat Buya ikut mencaci balik. Belum pernah.
Kalau mengingatkan, sekedar mengingatkan, ya mungkin ada. Tapi kalau untuk membalas keburukan itu sendiri, itu belum pernah saya dengar dari mulut Buya sendiri, beliau membalas makian dan cacian itu sendiri. Disitulah saya salutnya. Salutnya seperti apa? Artinya ilmu yang dia sudah curahkan kepada kita semua itu benar-benar beliau terapkan di dalam kefanaan yang ada di dalam diri, di alam diri beliau sendiri. Beliau mencoba fana. Kalau beliau tidak masuk ke dalam kegaiban Tuhan di dalam kefanaan, beliau sudah pasti terpancing, teman-teman. Namanya sisi manusiawi sudah pasti terpancing. Tapi beliau coba masuk ke dalam satu sisi pengetahuan tentang ketuhanan, di dalam kegaiban ketuhanan, masuk kalau dalam bahasa tasawuf mungkin ya di dalam kefanaan. Maka itulah yang terjadi. Beliau tidak pernah ikut mengomentari atau ikut mencaci balik, teman-teman. Itu yang saya salut dari beliau.